diskusi online kita pagi ini. Luar biasa beberapa pesannya gitu ya, dari yang mengatakan bahwa akses air itu merupakan kebutuhan dasar, namun juga kenyataan tidak selalu semua mempunyai akses air minum yang layak, apalagi aman gitu ya. Tadi Bu Virgi baru mengatakan, saya kadang bertanya di rumah saya sendiri airnya sudah aman belum gitu. Mungkin mari kita sama-sama nanti setelah kita mendengarkan diskusi ya, mungkin kita bisa sama-sama saling mengecek gitu apakah air yang kita gunakan sudah aman. Dan yang ketiga terkait dengan pengeluaran kita untuk air gitu ya. Kita memilih untuk mempunyai pengeluaran yang besar untuk kualitas air yang kualitasnya belum tentu jauh lebih baik gitu. Bisa jadi mungkin sama dengan sumber air yang lain gitu, sangat-sangat menarik. Tapi pesan Bu Virgi tadi yang sangat kuat adalah hargai air gitu ya. Mari kita hargai air karena memang kita tidak bisa hidup tanpa air. Oke, kita akan masuk ke acara kita utama yaitu diskusi dengan para narasumber yang sangat menarik. Namun sebelum itu kita akan sekali lagi memutarkan video. Masyarakat sehat adalah cikal bakal kemajuan bangsa. Masyarakat sehat dapat diwujudkan dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti air minum. Oleh karenanya, air minum yang berkualitas harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 89% rumah tangga di Indonesia telah memiliki sumber air minum yang layak dan terlindungi. Sayangnya, hanya 6,9% sumber air minum masyarakat masuk dalam kategori aman untuk dikonsumsi. Kondisi ini membahayakan kesehatan masyarakat, seperti mengakibatkan diare yang merupakan penyebab kematian ke-7 di Indonesia dan tingginya angka stunting pada anak. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi sekitar 270 juta penduduk Indonesia, pemerintah Indonesia turut mengejar pencapaian target ke-6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, yaitu akses universal air minum dan sanitasi pada tahun 2030. Tekad pemerintah Indonesia ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Upaya Indonesia untuk menyediakan air minum aman kepada masyarakat telah diatur sebelumnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai dengan 2024 juga mengamanatkan agar masyarakat memiliki air minum yang tidak hanya layak, tapi juga aman. Dalam 5 tahun ke depan, pemerintah Indonesia menargetkan 15% akses air minum aman dan 100% akses air minum layak, yang 30% diantaranya berasal dari jaringan perpipaan. Air minum aman dapat dicapai dengan proses yang bertahap. Akses air aman dapat dicapai jika memenuhi 4 aspek. Pertama, akses yang digunakan adalah akses air minum layak, yaitu yang berasal dari sarana air terlindungi atau bukan jaringan perpipaan dan jaringan perpipaan. Kedua, akses air minum tersedia di dalam atau di halaman rumah. Ketiga, akses air minum tersedia setiap saat. Keempat, kualitas air minum memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010. Jika melihat 4 aspek tersebut, akses air minum aman lebih mudah dicapai melalui jaringan perpipaan. Untuk memenuhi hak masyarakat akan air minum aman, pemerintah Indonesia juga telah merancang beberapa program pendukung yang saling terkait, yaitu Rencana Pengamanan Air Minum atau RPAM, Pengawasan Kualitas Air Minum atau PKAM, dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau STBM Pilar Ketiga. Pemerintah Indonesia mengembangkan RPAM, sebuah pendekatan yang membantu penyelenggara SPAM untuk memberikan air minum aman bagi konsumen dengan mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang membahayakan kualitas air minum
dalam sistem penyediaan air minum yang dikelola. Di tingkat konsumen atau rumah tangga, telah dikembangkan program edukasi akan pentingnya air minum aman melalui pilar 3 STBM. Dinas Kesehatan hingga kader masyarakat terus mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan air minum aman di rumah tangga agar masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya air minum aman. Untuk memastikan bahwa program dijalankan dengan baik, layanan air minum aman dan memenuhi kualitas sesuai standar yang sudah ditetapkan. Dinas Kesehatan dan penyelenggara SPAM melakukan pengawasan kualitas air minum. Ketika program RPAM, Pilar 3 STBM, dan PKAM berjalan secara terintegrasi dan komprehensif, maka akses air minum aman kepada masyarakat dapat terpenuhi. Namun, tidak dipungkiri, pencapaian air minum aman pada seluruh wilayah layanan PDAM merupakan tantangan. Sehingga wilayah percontohan seperti zona air minum prima dapat memotivasi PDAM untuk terus berupaya memberikan layanan air minum aman bagi seluruh konsumen. Pengalaman warga mengkonsumsi air minum aman dari keran akan menjadi cerita sukses kepada masyarakat lainnya dari segi kesehatan bahkan dari segi ekonomi, di mana mereka tidak perlu lagi membeli air kemasan. Kolaborasi antar program dan berbagai pihak pelaksana terkait adalah kunci mencapai air minum aman bagi semua. Baik, kita akan mulai acara diskusi hari pagi kita ini. Kita hari ini mempunyai 3 pembicara luar biasa. Semuanya muda-muda, membuat saya menjadi merasa ikut muda. Dan memang saya masih muda kok. Hai, Billy juga sudah bergabung. Makasih Billy sudah bergabung. Halo. Oke, saya perkenalkan satu-satu dulu ya pembicara luar biasa kita hari ini. Kita punya 3 pembicara luar biasa. Yang pertama adalah Nur Aisyah Nasution. Nur Aisyah Nasution merupakan perencana madya di Direktorat Perumahan dan Permukiman Bappenas, Kementerian PPN. Nur Aisyah Nasution atau biasanya dipanggil Aisyah. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya, bilang aja untuk pertanyaannya untuk Mbak Aisyah mamanya. Aisyah sudah berkecimpung lebih dari 13 tahun dalam pengembangan kebijakan air minum dan juga sanitasi nasional. Aisyah juga terlibat dalam beberapa inisiatif program nasional maupun program bersama mitra yang terkait dengan sektor air minum, misalnya program USAID WAS Plus, kemudian ada program PAMSIMAS yang untuk di wilayah perdesaan, kemudian ada program KIAT dengan teman-teman mitra dari DFAT dari pemerintah Australia dan beberapa mitra lainnya gitu ya. Senang kita punya Aisyah hari ini gitu, ada banyak hal yang nanti kita bisa gali dari Aisyah. Kemudian yang kedua kita punya Gracia Billy Yosafat Mambrasar atau biasanya dikenal dengan nama Billy Mambrasar. Billy merupakan pemuda asal Serui, Kepulauan Yapen di Papua, yang ditunjuk oleh Pak Joko Widodo, Presiden Indonesia, menjadi staf khusus yang ditugaskan untuk menjangkau para milenial ya Billy. Billy merupakan pendiri Yayasan Kitong Bisa. Billy juga sibuk dengan berbagai hal juga untuk memastikan pemberdayaan bagi teman-teman pemuda, terutama yang berada di Papua. Yayasan ini mengurusi pendidikan anak di Papua, dan saat ini juga Billy merupakan Duta Muda Pembangunan Berkelanjutan atau SDG di Indonesia, yang kita tahu akses air minum merupakan salah satu target dari tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tujuan 6. Salah satu informasi yang penting juga, Billy itu dulunya peserta Indonesia Idol loh di tahun 2006. Nanti mungkin kita bisa dengarkan Billy menyanyi. Kemudian yang ketiga adalah Mbak Zaidah Umami. Ini juga luar biasa nih Mbak kita satu ini. Mbak Zaidah Umami adalah sanitarian, gitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sanitarian itu adalah salah satu tim di Puskesmas yang bertanggung jawab untuk kesehatan lingkungan gitu ya.
Mbak Zaidah ini saat ini bertugas di Puskesmas Tebet Timur, Jakarta. Nah, pada tahun 2019, Mbak Zaidah mendapatkan penghargaan sanitarian teladan di DKI Jakarta, luar biasa. Dan walau di masa pandemi, Mbak Zaidah tetap aktif melakukan promosi perubahan perilaku ke masyarakat agar kebiasaan hidup bersih dan sehat melekat sehingga terus terjaga gitu. Apalagi di masa pandemi gitu ya, perilaku hidup bersih sehat, terutama cuci tangan pakai sabun, merupakan salah satu kebiasaan yang harus selalu kita terapkan. Baik, kita mulai diskusi kita pagi ini. Kita mulai dulu dengan hal yang ringan dulu gitu ya. Saya ingin tahu nih dari masing-masing panelis muda kita, apa sih arti air buat teman-teman semua? Saya ingin mulai dari Billy. Billy, ingin tahu apa arti air untuk Billy? Saya pikir air adalah kebutuhan dasar dari setiap orang ya. Kalau kita makan, air. Kita minum, air. Kita mencuci juga pakai air. Seperti itu. Jadi memang menurut saya, saat ini juga kalau kita lihat secara ekonomi harga properti yang selalu mahal itu orang akan melihat aksesibilitas airnya juga. Jauh dari aksesibilitas air semakin dekat, murah juga. Makanya kalau kita lihat beberapa lembaga di soroti keberadaan air ini seperti itu, karena memang saat ini kan kita melihat take it for granted, air itu seakan-akan ada karena kita melihat 98% dari volume dunia ini adalah air. Maka mungkin harusnya tidak masalah karena kita masih take it for granted, kita masih bicara energi, kita masih bicara hal-hal lain yang mungkin menurut saya lebih krusial. Tapi kita lupa juga bahwa dari 98%, dari 100% itu 98% itu yang tadi kita sebut itu air asin. Hanya 2% yang adalah air yang segar layak konsumsi. Dan sebenarnya dari 2% yang layak konsumsi itu 70%-nya itu salju dan es. Hanya 30% yang air tanah. Dan kurang dari 0,5% itu air sungai dan danau. Dan kurang dari 0,05%-nya itu lagi berasal dari atmosfer. Nah, kalau kebayang hanya 30% itu air tanah. Lalu penduduk Indonesia saat ini 267 juta jiwa yang akan meningkat hingga 300 juta bahkan mungkin miliar. Bagaimana kita yang bertumbuh penduduk ini akan rebutan 30% air tersebut? Ya, dan 30% air ini belum juga dikurangi dengan angka yang terpolusi. Jadi kita lihat kurvanya tuh jumlah penduduk naik, jumlah kebutuhan air naik, jumlah air yang layak dikonsumsi itu nanti dari 30% akan turun karena juga ada yang terpolusi. Belum ditambah lagi tanah yang dipakai itu untuk membangun properti, membangun rumah, digunakan untuk lahan pertanian, kan mengurangi volume serapan air tanah. Jadi saya pikir kenapa saya sebut masalah-masalah sekarang padahal pertanyaannya seberapa penting air supaya langsung membuka dengan betapa krusialnya air ini gitu. Yes, tidak apa-apa Billy, tapi memang betul sekali tadi Billy menceritakan dua hal yang sangat penting, satu kebutuhan dasar, tapi satu realitasnya gitu ya, which is itu sesuatu yang kita mau diskusikan hari ini. Saya ingin dulu ke Mbak Umami, apa arti air buat Mbak Umami ini? Baik, sebelumnya hari ini Bu Lina sehat? Sehat, sangat sehat. Ini asik sekali kita membahas tentang air di dalam rangka peringatan nanti Hari Air Sedunia, dan sistemnya adalah online karena kita masih tetap di tengah pandemi. Mudah-mudahan meskipun online tetap ada partisipasi dari teman-teman partisipan. Lalu kembali ke pertanyaannya Bu Lina, apa sih seberapa penting air bagi saya? Tentu bagi seorang makhluk hidup di mana hampir 3/4 dari kadar tubuhnya adalah air, tentu akan sangat penting sekali. Karena kenapa? Setelah udara, manusia tidak bisa bertahan tanpa air. Seperti itu. Nah, terkadang betul tadi yang menarik kata yang dibilang sama Mas Billy. Air itu seakan-akan mudah, seakan-akan ada di sekitar kita dan akan selalu ada. Padahal air pun sekarang sudah hampir berada pada titik kritis seperti itu. Diskusi ini jadi menarik. Baik.
Menarik ya. Jadi sepakat ternyata Mbak Umami dengan Billy bahwa air itu penting dan merupakan kebutuhan dasar. Realitasnya nanti kita gali lagi realitasnya seperti apa. Saya nanti pengen tanya juga ke Billy setelah dari Aisyah tentunya ya. Berbagai realitas yang tidak hanya ke Billy, ke semuanya, berbagai realitas yang dialami. Apalagi Billy, mungkin dulu masa kecil di Papua seperti apa sih kondisi airnya gitu ya. Nanti Mbak Aisyah juga bisa cerita masa kecilnya di mana, Mbak Umami di mana gitu, masa kecil sampai mungkin besar mengalamikah berbagai kondisi, apakah tadi seperti yang Billy katakan kita take it for granted karena air itu selalu ada gitu, kayaknya nggak susah gitu. Ada nggak dari 3 ini yang pernah mengalami susahnya air gitu. Aisyah, apa arti air bagimu? Halo, selamat pagi Mbak Lina, Mbak Zaida, Mas Willy, Bapak Ibu semua di sini. Senang sekali nih saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan semua gitu ya dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Air apa gitu ya artinya buat saya gitu ya. Kalau untuk saya pribadi, air ya tubuh saya gitu Mbak Lina. Ya 70% tubuh kita kan terdiri dari air gitu ya, dan itu setiap hari harus masuk gitu ke tubuh kita, sehingga kalau disebut air itu apa ya, satu dia tubuh saya gitu ya, kesehatan saya berarti air itu, kedua kebersihan saya karena saya harus bersih kan tiap hari gitu ya, menjaga kebersihan, ketiga juga karena saya muslim berarti ya kesucian saya juga gitu. Nah terlepas dari arti air buat saya, karena saya juga adalah seorang ibu, nah buat saya air juga adalah selain tadi ya nilai yang sama buat anak saya juga adalah berarti sebetulnya masa depan anak saya ini itu salah satunya gitu ya, faktor penentu utamanya juga gitu. Kenapa anak saya kan sekarang masih batita nih Mbak Dina. Jadi kalau kita lihat sebetulnya banyak kejadian penyakit, ini pasti Mbak Zaida lebih jago dari saya sebenarnya untuk menjelaskan hal ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kan anak kita suka dengar lah stunting gitu ya, udah paham di mana-mana gitu ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya faktor yang paling utama dari stunting dan penyakit lainnya gitu ya, yang sebetulnya sebelum jadi stunting kan biasanya banyak tuh penyakit yang awalnya yang sebenarnya istilahnya simptomnya gitu ya, sebelum menjadi stunting gitu ya, dampaknya itu stunting. Itu kalau kita lihat sebetulnya 80% itu akibat diare gitu. Nah, diare itu kan biasanya dari air gitu ya. Hampir semua hal biasanya kadang masuk dari air. Makanan misalkan terdeteksi karena makanan, bisa jadi karena airnya juga kurang baik gitu ya. Nah, kalau untuk saya selain itu gitu ya, satu lagi adalah karena saya juga adalah pegawai pemerintahan di Bappenas gitu ya. Ya kalau kita ngeliat juga apa itu air, ya berarti sebetulnya air itu adalah satu juga adalah kekayaan dan masa depan bangsa kita gitu. Tadi Mas Billy sudah bilang jangan take it for granted gitu, atau artinya jangan mentang-mentang kita dari lahir nih udah kaya dengan air gitu ya, jadi lupa sebetulnya bahwa sebetulnya itu sesuatu yang harus dipergunakan dan dijaga dengan baik gitu ya. Walaupun mungkin masih ada beberapa daerah di Indonesia yang kekeringan atau kesulitan air gitu ya. Tapi kalau sebagai sebuah negara sebetulnya dibandingkan dengan negara lain, kita itu sudah patut sangat bersyukur ya. Terlepas di sini sering kebanjiran segala macam, itu kan sebenarnya karena kesalahan pengelolaan. Tapi kalau dari sumber dayanya sebetulnya kita adalah harusnya bersyukur gitu dengan banyaknya air yang ada di negeri ini. Mungkin begitu Mbak Lina. Oke, makasih. Nah, tadi teman-teman walaupun saya baru bertanya apa arti air untukmu, tapi juga sudah berbicara realitas karena memang kayaknya itu tidak bisa dipisahkan ya gitu. Kita sangat sadar betapa pentingnya air buat kita, tetapi kita juga sangat sadar gitu, baik itu mengalami sendiri atau melihat gitu ya, realitasnya seperti apa gitu ya. Billy, saya ingin bertanya ke Billy nih gitu, yang mungkin kecilnya di Papua gitu. Gimana Billy realitasnya di sana? Apakah mudahkah orang mendapatkan air dengan kualitas yang baik, atau sama seperti mudahnya di beberapa tempat sehingga mungkin orang juga tetap take it for granted, atau di sana cukup sulit? Saya ingin tahu. Nanti juga saya ingin bertanya ke Mbak Umami yang berada di ibu kota, ya, pengen tahu realitasnya gitu. Tapi saya mulai dulu dengan Billy nih. Gimana Billy dulu? Sekarang kan mungkin udah di Jakarta, tapi waktu kecil gimana sih gitu? Kalau air mudah atau enggak sih dapatnya Billy? Baru pulang ke Papua Wah, apalagi baru Papua, bisa membandingkan zaman dulu kecil dengan zaman sekarang ya. Gimana Billy? Pertama, kalau zaman kecil itu air melimpah. Jadi kalau kita di
belakang rumah saya itu gunung, langsung persis di berbatasan dengan dapur. Dan pohon-pohon banyak sekali. Terus di sebelah kanannya itu sungai. Jadi memang main sehari-hari itu di sungai. Tapi di depannya itu laut. Jadi cuma sekitar kurang dari 1 kilometer jalan ke bawah itu. Karena rumah saya kan di pinggir gunung ke bawah itu laut. Jadi depan laut, sebelah kanan sungai, dan sungainya itu bukan sungai coklat. Sungainya itu airnya jernih. Jadi jangan bayangin sungai-sungai yang coklat ya. Sungainya itu airnya jernih, jadi batu-batu di bawah dari air itu terlihat seperti itu. Terus air juga melimpah dari gunung. Makanya kami pakai air sumur dan sumurnya timba manual. Dan itu sangat-sangat berlimpah. Tidak ada masalah mandi kadang-kadang di sungai, mencuci juga di sungai. Jadi tidak masalah. Nah, ketika kemudian saya ke Bandung untuk kuliah, memang jauh sekali perbandingannya, tapi tidak se-ekstrim itu karena saya tinggal di Bandung Utara yang juga asri, airnya juga ya tidak separah itulah. Kebetulan kalau kayak di sungai, ada sungai Cikapundung atau di wilayah Sabuga, Taman Kota, situ kan air banyak juga. Nah, yang memang ekstrim di Jakarta. Pas sudah di Jakarta memang, apalagi waktu saya masih aktif mengajar di Muara Angke, Jakarta Utara, jadi saya pernah mengajar anak-anak yang underprivileged di sana, anak-anak nelayan dan anak-anak pemulung ikan, dan itu sangat memprihatinkan. Jadi kalau misalnya saya pergi mengajar itu, saya tahan-tahan buang air. Jadi sampai dari pagi sampai sore pulang lagi baru karena memang tidak ada air dan memang kondisinya memprihatinkan, dan air yang mereka pakai itu betul-betul sangat-sangat tidak layak untuk dipakai dan mereka tidak punya pilihan. Bahkan untuk membeli air mineral juga mereka tidak mampu. Nah, sekarang saya kembali ke Papua. Kondisinya sudah berubah, jadi overpopulated. Jadi wilayah yang dulu tidak ada rumah, tiba-tiba sudah ada rumah, orang-orang tambah banyak. Dan sungainya sudah tidak layak untuk dipergunakan lagi. Dan bahkan orang-orang juga membuang sampah ke sungai saja. Makanya kemarin sebelum saya pulang ke Jakarta, karena kami kan ada punya yayasan pusat belajar ya. Anak-anaknya yang usia SMP SMA saya bawa ke pinggir laut dan saya ajar tentang bahaya pencemaran air. Pencemaran air dan untuk mereka menjadi polisi agar melarang orang-orang lain untuk membuang sampah dan mencemari air, baik air sungai maupun air laut. Sedih ya, Bill. Ya, kekhawatiran saya lagi khotbah ini kan anak-anak saya supaya tidak buang sampah, terus tiba-tiba saya balik muka ke teras, saya tanya mama dari mana, terus tiba-tiba kantong di tangannya mama tuh udah kosong, saya mama habis buang sampah di sungai. Oh ya baik, terima kasih mama. Wah, ini mumpung hari ini nih Bill, banyak teman-teman media sama blogger nih, kan ini menjadi tugas bersama ya untuk kita selalu menyuarakan nih. Mumpung hari ini nanti kita coba kilik-kilik, benar kita coba kilik-kilik nih teman-teman media sama blogger sama vlogger. Pesan moral dari cerita saya adalah saya sibuk ajar-ajar anak-anak, baru saya lupa ajar mama sendiri. Yang paling dekat di rumah gitu ya. Yeah. Nah, thank you Billy. Saya pengen ke Mbak Umami nih yang bekerja di ibu kota, yang mungkin saya dulu paling tidak, karena saya juga sama seperti Billy kuliahnya dulu di Bandung gitu, suka berpikir ibu kota tuh kalau apa-apa itu kayaknya udah yang paling hebat gitu. Jadi akses air pun kita dulu saya berpikir yang paling hebat, walaupun saya sekarang sudah menjadi warga ibu kota udah lebih dari 10 tahun, ternyata sama aja juga ya gitu ya. Ada yang bisa dengan mudah mendapatkan akses air yang kualitasnya baik gitu, tapi ada juga yang tadi Billy mengatakan, saya sempat mengajar di Muara Angke, saya buang air besar aja kadang saya tahan-tahan gitu ibu kota itu. Nah, Mbak Umami boleh nggak cerita gitu loh kondisi di tempat di wilayah kerja Mbak Umami ya di Tebet Timur, seperti apa sih sebetulnya realitas akses air minum masyarakat di sana? Baik, terima kasih Bu Lina. Menarik sih bicara tentang Jakarta dan air, karena Jakarta itu sendiri pun multi kompleks. Benar yang Mas Billy bilang tadi, Jakarta yang dekat mungkin utara dia akan sulit dengan air bersihnya. Kemudian ada yang di daerah selatan, seperti kebetulan saya di daerah Tebet, kami masuk ke dalam wilayah Jakarta Selatan yang memang secara demografi, kemudian secara luas lahan, dan juga daerah resapan air masih cukup bagus seperti itu.
khusus untuk di tempat wilayah saya bekerja, yaitu adalah Puskesmas Tebet. Wilayah Tebet itu berada di Jakarta Selatan. Secara demografi kami cukup menarik. Karena kenapa? Untuk penduduknya sendiri, Tebet itu ada yang menengah ke atas, bahkan kalau bahasa anak Jakartanya tempat hangout-nya anak-anak gaul, seperti itu. Terus kemudian, tapi ternyata di sisi lain juga ada yang sangat menengah ke bawah, bahkan kumis kupat, kumuh miskin, kumuh padat, seperti itu. Lalu bagaimana akses air itu dapat diakses oleh masyarakat? Untuk Jakarta Selatan sendiri masih tergolong mudah. Kenapa saya bilang mudah? Karena memang titiknya kami adalah titik resapan air. Banyak daerah-daerah yang memang masih menjadi kantong-kantong air untuk suplai air bersih, seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman main ke Tebet, nanti teman-teman, saya punya satu wilayah Tebet Timur, kami punya 11 RW, lalu ada satu RW itu di sepanjang jalannya itu adalah berhimpitan sama kali. Jadi bayangkan kalau misalnya mereka tidak punya septic tank, hanya 5% yang menggunakan septic tank yang ada di satu RW tersebut, kemudian sumber airnya adalah menggunakan air tanah, dan rumahnya amat sangat padat. Satu rumah bisa dihuni 5-8 orang dengan luas bangunan. Kalau misalnya mungkin cuma seluas kosannya atau ruang tamunya Mas Billy, mungkin seperti itu. Jadi memang padat, kemudian menarik. Jadi airnya gampang, secara kualitas dalam tanda kutip matanya itu terlihat baik dan dikonsumsi oleh masyarakat secara rutin, tapi kalau kita lihat dari sisi lain, dia samping kali, tak punya septic tank, terus kemudian jika ditanya air pompanya sama septic tanknya jauh kok. Iya, kalau rumah ibu, tapi kalau sama tetangga ibu berapa? Bahkan tidak ada jarak 2 meter seperti itu. Jadi itulah kondisi yang ada di Jakarta. Berbicara tentang Jakarta tidak hanya bisa satu spesifik salah satu, karena memang Jakarta sendiri multi kompleks dengan permasalahan air yang beragam. Kalau untuk selatan sendiri kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik Mbak Momi, saya ingin bertanya lebih lanjut. Berarti kalau di Jakarta buat dapat air yang bening, aduh, nggak kelihatan, nggak susah-susah banget gitu ya, nggak susah banget kata Mbak Momi. Tapi kan tadi secara visual nih katanya beningnya. Yes. Nah, pernah nggak Mbak Umami itu dalam rangka tugasnya sebagai sanitarian, pernah penasaran nggak sih gitu loh, masyarakat kayaknya gampang banget nih pakai sumur, ngebor dapat air gitu ya. Betul. Karena tadi saya ingat pertanyaan Bu Virgi, saya aja kata Bu Virgi sering bertanya nih air di rumah saya aman nggak sih sebetulnya gitu. Pernah nggak dalam rangka Mbak Umami sebagai sanitarian kemudian memeriksa tuh Mbak kualitas air minum yang ada di masyarakat, pernah nggak Mbak? Baik. Ini jawabannya adalah pernah sekali. Jadi dalam rangka sebagai pengawasan terhadap kualitas air minum masyarakat, kami melakukan uji petik. Dalam 1 tahun akan dilakukan 2 kali, yaitu semester 1 dan di semester 2. Nah, tetapi memang karena wilayah kerja kami besar, jatuhnya jadi hanya uji petik. Saya mau cerita tentang uji petik kami yang paling terbaru, yaitu di Desember 2020 kemarin, di salah satu musola. Jadi ada di wilayah kami, musola itu dijadikan sumber air bagi penduduk sekitarnya. Jadi mereka ngambil air bersih dari si musola tersebut. Ternyata, tadi terkait parameter 492, ada dua jenis, yaitu parameter wajib dan parameter tambahan. Mungkin nanti Mbak Aisyah jauh lebih memahaminya. Kalau untuk parameter wajib itu adalah parameter, nanti pun terbagi lagi, parameter yang wajib untuk memenuhi syarat seperti itu. Lalu ada yang pertama adalah yang langsung mempengaruhi kesehatan, itu terdiri dari mikrobiologi, ada E. coli dan total coliform. Lalu ada yang tidak langsung terkena akan kesehatan seperti itu. Desember 2020 kemarin
di musola tersebut, di mana memang menjadi sumber air bersih bagi masyarakat sekitarnya, ternyata total coliformnya tinggi sekali. Harusnya per sampel itu adalah 100 ml-nya 0. Tapi di situ ada 170. Jadi bayangkan, sebenarnya ini menjadi korelasi ketika diare selalu masuk ke dalam 10 penyakit terbanyak di puskesmas. Ada keterkaitan. Padahal airnya secara visual bening ya Mbak ya? Betul. Karena coli tidak bisa dilihat langsung dengan mata. Seperti itu. Baik, ternyata tadi kondisi di Jakarta berbeda dengan tadi kondisi di tempatnya Billy. Yang dulu Billy merasa bahwa aduh ini surga deh air waktu saya masih kecil. Sekarang sudah banyak buang sampah segala macam. Kalau di Jakarta kata Mbak Umami air relatif mudah, dapat air yang secara visual bening. Tapi ternyata begitu dilakukan uji petik kualitas air yang secara visual bening itu tingkat pencemarannya lumayan tinggi, tingkat pencemaran E. coli ya yang tadi sangat berdampak terhadap kesehatan. Realitas nih ya, realitas mulai menggigit nih. Nah, saya ingin bertanya ke Mbak Aisyah nih, Mbak Aisyah gitu ya. Tadi kita mulai dengan betapa pentingnya air, bahkan Mbak Aisyah mengatakan air adalah saya gitu lah, karena tubuh saya sebagian besar terdiri dari air gitu ya. Tapi realitas berkata lain nih Mbak Aisyah gitu ya. Kita dengar realitas dari Billy yang sudah hidup kecil di Papua, sekolah di Bandung, terus kemudian saat ini bekerja lebih banyak di Jakarta tapi masih sering kembali ke Papua. Mbak Umami yang wilayah kerjanya di Jakarta gitu. Nah, kita pengen dapat pencerahan nih Aisyah gitu. Jadi sebetulnya gitu, apakah walaupun air itu penting buat kita, dan air itu memang penting buat kita, apakah semua jenis air boleh kita gunakan gitu? Atau sebaiknya air yang seperti apa sih? Agar tadi seperti Mbak Umami katakan, Mbak Umami begitu dengan mengeluarkan uji penting langsung pantesan ya diare selalu menjadi 10 penyakit tertinggi gitu. Aisyah juga tadi mengatakan stunting gitu ya. Stunting itu ya yang resiko terbesar adalah itu juga kan berdampak terhadap perkembangan tubuh dan juga perkembangan otak anak-anak gitu ya. Yang merupakan tadi kata Pak Met generasi penerus bangsa masa depan kita. Jadi sebetulnya yang bagaimana sih Mbak Aisyah yang air yang harusnya diperoleh oleh setiap orang di Indonesia? Ya, Mbak Lina, kalau misalkan tadi kita sempat ngelihat tayangan Bu Virgi ya, kalau nggak salah adalah salah satu yang bentuknya tangga-tangga itu, Bapak Ibu, saya mungkin coba akan sedikit merefer ke sana gitu ya. Nah, kalau misalkan yang disebut dengan yang baik itu seperti apa, mungkin sekarang kita juga sambil membayangkan akses di rumah kita dan juga di tempat lainnya kita beraktivitas ya Bapak Ibu, misalkan kantor, sekolah anak kita dan lain sebagainya, jadi tidak hanya rumah gitu ya. Pertama sebetulnya apa sih yang disebut dengan baik gitu ya, baik tapi paling minimal. Jadi baik yang paling minimal, bukan yang ultimate. Kalau bahasa teorinya kita sebut layak. Kalau baju layak pakai kan sebetulnya bukan tentu yang paling bagus ya gitu, tapi ya layak, masih layak dipakai. Nah, kalau dari sisi air ini apa yang disebut dengan layak pakai itu kalau misalkan dia adalah di rumah kita pakainya sumur pompa. Kedua adalah sumur yang terlindung. Jadi kalau misalkan kita masih pakai sumur timba misalkan atau sumur yang ada yang buletan gitu dulu yang sumur cincin gitu ya. Kalau tidak ada cincinnya berarti belum baik itu sebetulnya sumber kita. Lalu yang ketiga itu adalah kalau mata air. Kalau di desa mata air tapi bukan juga langsung mata air begitu saja, tetap harus ada bak penampungnya, ada kotaknya sehingga tidak ada binatang ataupun hal lain sampah masuk misalkan. Nah, yang keempat ini adalah yang paling baik gitu. Jadi sebetulnya layak pakai paling baik itu adalah kalau misalkan dia ke rumah sumber air kita itu ke dalam rumah dalam bentuk pipa. Pipanya entah dari PDAM kah, ataukah kalau di desa banyak biasanya dari sistem komunal yang dikelola masyarakat bareng-bareng. Nah, itu sebetulnya adalah yang paling baik. Nah, tapi Mbak Lina tadi mungkin sudah disebutkan juga ya sama Bu Virgi, kita tuh sekarang ada yang namanya SDGs gitu ya, atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang mana sebetulnya itu adalah komitmen semua negara anggota PBB gitu loh. Dan kita adalah sudah mendeklarasikan diri bahwa kita adalah negara ekonomi menengah ke atas gitu ya. Dan juga kita bercita-cita nih di 2045 kita adalah 1 dari 5 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Di luar daripada itu kita udah sering banget gitu ya ngedengar
4.0 segala macam lah, mobil berdaya listrik gitu. Nah, air juga berarti dong harusnya ngikutin, karena kita nggak pernah kan ngelihat negara maju tapi airnya masih pakai pompa, pakai segala macam, pasti airnya udah potable di rumah. Nah, sebetulnya dari mandat SDGs TPB itu yang disebut dengan yang tadi ya, aman gitu ya. Jadi bukan layak pakai lagi nih sebetulnya yang harus kita tuju, tapi yang aman-aman itu adalah sebetulnya tadi kalau Mbak Zaida juga sudah sebutkan, airnya ya harus aman diminum, dalam artian berarti dia sudah tidak ada lagi yang membahayakan di tubuh yang ada di air itu gitu. Dan itu kan berarti tadi Mbak Zaida juga udah cerita bahwa itu memang harus uji lab ya Mbak gitu. Nggak bisa kita lihat dengan kasat mata. Jadi yang kita harapkan saat ini, kalau untuk ngecek tadi sumbernya ada 4 itu, Mbak Lina, kita lihat di rumah kita, sebenarnya kita sekarang masih pakai sumber seperti apa. Kalau misalkan masih belum tadi pakai pipa, mungkin bisa kita lihat apakah mungkin kita masih mendapatkan jaringan perpipaan, menghubungi Pemda atau PDAM dan lain sebagainya gitu ya. Karena salah satu message valuing the water ini kalau nggak salah adalah kita harus juga educate to empower gitu ya. Artinya mengedukasi untuk juga memberdayakan. Harapannya kita sehabis talk show ini juga setelah melihat kondisi rumah kita masing-masing, oh kita jadi harus bisa berbuat apa gitu. Harapannya juga mungkin bisa kemudian tilik-tilik Pemda sekalian atau PDAM untuk kalau ternyata oh sumber saya itu ternyata baru sumber pompa loh, saya ngecek deh apa sih sebenarnya saya bisa mendapatkan air pipa atau tidak. Nah, air pipa tadi itu adalah yang sebetulnya paling baik, paling aman, tapi itu juga tetap harus ada dibuktikan uji kualitasnya gitu. Jadi tidak supaya kenapa? Karena sebenarnya tujuan target pembangunan itu yang dicari adalah air yang bisa langsung diminum. Wajar ya Bapak Ibu sekalian kalau kita mencita-citakan jadi ekonomi terkuat, terus kita menjadi negara 4.0, tapi kalau misalkan ternyata pas ke dapur bertamu, airnya masih dimasak, nggak matching jadinya. Kalau misalkan tubuh gitu di atas mungkin sudah bagus pakai kerudung apa segala macam, mungkin bawahnya nggak matching gitu. Jadi kita sendiri sebagai penggiat air jadi oh ya, jadi kita harus tahu bahwa mandatnya ke sana, arahnya ke sana, dan harus bergerak yang kita cari adalah ya tadi gitu, bukan karena juga pengen menjadi negara maju, tapi utamanya adalah ya kita harus melindungi kesehatan diri pribadi, masyarakat gitu ya, dan kedepannya masa depan kita sendiri bangsa gini ya untuk terkait daripada air. Jadi kalau sebetulnya dari sisi yang kita harus tuju seperti itu Mbak Lina. Oke. Terima kasih Aisyah. Tadi menurut Aisyah gitu bahwa ini tidak hanya untuk para pembicara ya, buat teman-teman semua pendengar, ada 55 pendengar dan mungkin ada yang di YouTube gitu. Mari kita dengarkan sama-sama tuh kata Mbak Aisyah, kalau ibarat kata baju gitu ya. Paling tidak minimal air yang kita gunakan itu harus layak gitu ya, harus layak. Apa itu layak gitu? Tadi Mbak Aisyah mengatakan ada beberapa gitu ya, harus berasal dari sumber yang terlindungi gitu ya, sumur gitu ya harus terlindungi, mata air juga harus terlindungi, terus kemudian ada juga yang perpipaan itu yang minimal gitu ya. Jadi kalau tadi Billy dulu cerita, dan itu pun kondisi dulu ya Bill, waktu masih bening-beningnya batu terlihat gitu. Dulu mah kita ngambil air langsung dari sungai gitu. Sekarang Billy juga nggak tega mungkin dia saking banyaknya sampah gitu. Nah kalau dari sungai berarti sebetulnya sudah tidak bisa dikatakan layak ya Mbak Aisyah kalau diambil langsung. Nah tidak. Bahkan air kemasan dan air galon pun bukan air layak. Bukan air layak kalau kita tidak punya sumber lain ya, betul. yang juga layak. Oke, baik ya. Ini saya tidak usah jawab Bapak Ibu. Mari kita sama-sama berefleksi gitu, baik di rumah sendiri maupun di rumah tetangga kita, orang tua kita gitu. Kita tuh sebetulnya sudah masuk ke yang tadi paling dasar, yaitu layak atau belum. Nah, karena kita menjadi bagian dari komitmen global, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG, ke depan tuntutannya itu sebetulnya sudah aman. Tadi yang Mbak Umami katakan gitu. Jadi kalau Mbak Umami nanti melakukan sampling kualitas air, Mbak Umami harus sudah bisa bernafas lega. Tidak lagi aduh ini di hari bakal tetap akan jadi 10 penyakit terbesar gitu ya Mbak Umami ya gitu. Kalau sudah aman harusnya Mbak Umami samplingnya itu sudah benar-benar lega rasanya. Kualitasnya rata-rata sudah memenuhi gitu. Nah, sekarang tiap melakukan sampling hasilnya Mbak Umami terus kemudian spot jantung terus ya Mbak. Hasilnya seperti itu gitu ya. Artinya gitu sebetulnya masih lumayan banyak PR ya.
PR pertama menurut saya yang paling penting adalah pemahaman kita dulu gitu. Dari diri kita dulu sendiri dulu. Tadi Billy juga lupa. Saya sibuk ngajarin anak-anak, lupa saya ngajarin orang yang di rumah katanya. Nah, kita mulai dulu dengan pemahaman kita. Oh, baik gitu ya. Berarti bahwa akses yang paling tidak harus kita punya itu adalah yang tadi yang dasar itu kata Mbak Aisyah. Pastikan dulu layak gitu. Kalau sudah bergerak menuju aman, lebih bagus lagi. Nah, ini saya tanyakan nih, karena memang ternyata kita masih punya lumayan banyak PR gitu, dari mulai memastikan pemahamannya, kesadarannya, dan tentunya juga ada actionnya, ada hal-hal yang harus dilakukan gitu oleh semua para pihak gitu. Oleh Mbak Aisyah sebagai pemerintah nasional tentunya ya, kalau ada Bapak Ibu di sini yang dari pemerintah kota kabupaten, pemerintah provinsi, termasuk oleh Bapak Ibu juga nih di pemerintah kota kabupaten provinsi. Tapi saya hari ini ingin bertanya kepada teman-teman panelis nih, apa yang bisa teman-teman lakukan untuk membantu pertama paling tidak kesadaran gitu ya, bahwa air yang harus diri kita sendiri, keluarga, tetangga, saudara gitu. Syukur-syukur bisa memberikan pengaruh yang lebih luas lagi, itu paling tidak harus layak gitu. Dengan tadi yang Mbak Aisyah katakan. Yang kedua adalah kalau seandainya bisa menuju aman lebih bagus gitu. Saya ingin mulai dulu dari Billy nih yang pengaruhnya luas. Duta SDG gitu ya Billy, terus kemudian followernya juga banyak, dan yang terutama dekat dengan Pak Presiden. Kira-kira Bill, apa yang bisa dilakukan nih Bill, apa yang bisa dikontribusikan gitu untuk karena tadi juga Billy sudah luar biasa bercerita realitasnya gitu, dan sudah luar biasa bercerita mengenai pentingnya air bagi Billy. Apa Bill kira-kira yang bisa Billy lakukan nih untuk mendorong upaya paling tidak ke arah kesadarannya. Syukur-syukur kalau memang juga bisa triggering action. Mungkin saya harus sekaligus pamit karena jam 10 ada rapat lagi. Jadi Mbak Nur Aisyah, Mbak Zaidah, Ibu Lina, teman-teman ada berapa nih? 86. Saya tadi ngeliat partisipan 86, tapi pas saya melihat beberapa akun, seperti akunnya Lulu Suci, itu ternyata kayaknya ada 10 orang satu akun. Jadi sebenarnya ini ya lihat mereka di karena gini, enggak Bill, karena harus registrasi. Terkadang registrasinya itu cuma satu orang dipakai oleh beberapa gitu. Kita dulu pernah seperti itu. Jadi yang membantu meregistrasikan adalah satu, karena Mbak Lulu Suci ini komunitas nih Bill. Lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman komunitas. Mbak-mbaknya pada sambil makan gorengan atau rujakan tuh asik. Iya ya, kita jadi pengen. Bill, ayo Bill, apa yang bisa dilakukan sebelum Billy pergi nih untuk meeting yang lain? Jadi kan ngumpul-ngumpul bukannya gibahin orang, tapi ikut materi yang bermanfaat. Nah gini, Ibu mantap ya, betul. Melihat materi kan mantap kan, kayak gitu. Nah, jadi mungkin peran saya ini kan banyak. Jadi saya juga kadang-kadang saya bicara sebagai peran apa nih? Sebagai duta SDGs, sebagai staf khusus presiden, sebagai aktivis sosial, dan juga sebagai entrepreneur. Tapi mungkin saya rangkum saja. Memang saya dalam kapasitas memberikan advice juga ke presiden, betul. Jadi saya secara aktif setiap hari memberikan policy brief ke presiden. Saya juga punya hubungan, Mbak Nur Aisyah, saya juga punya hubungan yang dekat dengan Menteri Bappenas sebagai duta SDGs juga. Jadi sering ketemu Pak Suharto Manoarfa. In fact, waktu itu temani Pak Suharto turun ke Papua, ke Raja Ampat. Nggak bisa ditilik-tilik juga dong berarti nih Pak Mas Billy. Iya, jadi itu. Ya Bill, bantuin ya Bill, sounding sektor ini masih memerlukan sekali. Masih jauh nih Mas Billy ya. Iya. Kapan-kapan lah kalau saya turun ke Kementerian Bappenas lagi nanti bisa bertemulah dengan Mbak Nur Aisyah kalau waktunya kosong. Kita bisa diskusi spesifik tentang ini karena memang peran saya juga sebagai duta SDGs kan, dan air salah satu sekarang kan kita lagi voluntary reporting untuk ke UN. Dan kita meminta partisipasi dari seluruh masyarakat Indonesia untuk merecord, termasuk kalau hari ini teman-teman yang mendengar dan teman-teman memiliki praktek baik aksi-aksi penyelamatan air dan sanitasi, tolong bantu kami melaporkan ke voluntary reporting. Ada linknya, nanti saya coba tulis linknya ke chat box sekarang. Tulis linknya ke chat box, teman-teman tolong aksi baik teman-teman apa yang sudah teman-teman kerjain. Untuk agar Indonesia dapat skor nih,
ya Indonesia dapat skornya lebih baik, kita udah di all. setidaknya kita di volunteer, udah aku tulis ya, setidaknya kita voluntary reporting, kita juga bisa skornya baik. Nah, ada beberapa hal yang harusnya kita lakukan. Tentunya aksi-aksi baik yang teman-teman sudah kerjakan, teman-teman lanjutkan, karena memang sebelum situ saya mau bahas yang makro dulu. Pertama adalah sebagai pemerintah dan duduk di pemerintah pusat, saya berharap agar penetapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sektor swasta maupun masyarakat sekitar. Misalnya beberapa pabrik masih nakal dalam hal membuang limbah, alih-alih mengolah untuk menetralkan limbah terlebih dahulu, malah pengelola justru membuang sampahnya ke sungai. Jadi ini harus tegas, dan berkali-kali saya selalu harus mengingatkan kepada kementerian lembaga terkait tentang tindak tegasan orang-orang yang dalam tanda petik nakal ini. Kemudian yang kedua, ini butuh kerjasama swasta, pemerintah maupun dalam pemerintah sendiri lintas kementerian, lembaga, badan untuk pengembangan teknologi dalam penyediaan sanitasi dan air bersih. Dan perlu adanya incentivizing, mekanisme incentivizing buat pihak swasta atau pemerintah untuk melakukan pengembangan teknologi air bersih. Bayangkan kalau pengembangan teknologi air bersih ini kita lakukan. Saya punya pengalaman ini, sorry agak panjang. Nggak apa-apa. Jadi sebelum semakin panjang kita semakin yakin kalau Billy akan berbuat sesuatu. Jadi sebelum saya jadi aktivis sosial, social entrepreneur, saya itu sempat kerja jadi engineer di salah satu perusahaan swasta, perusahaan minyak dan gas. Saat itu saya ditugaskan untuk, jadi waktu itu harga minyak drop. Saya kerja di perusahaan migas, jadi harga minyak drop dan banyak yang dipecat, dan saya itu di dalam tanda petik dibuang ke sebuah penugasan yang kok saya engineer tapi penugasannya jadi banget kayak gitu. Jadi saya disuruh ngerjain wastewater treatment. Jadi waktu ditanyain, hey, what is your assignment, bro? Oh, it's a waste. Kayak like it's rubbish, kata saya gitu kan. No, what do you mean? Like, I mean, are you still in the company? Yeah, I'm still in the company, but it's a literally rubbish. Kayak, jadi dia kira saya ngomong rubbish tuh kayak, aduh, gue lagi ditugasin sampah banget ya tugas gue gitu kan. Terus kayak memang tugas saya sampah, jadi ngurus sampah, air sampah gitu kan. Nah, jadi waktu itu saya sedih sekali. Jadi saya macam, aduh, saya pikir saya sekolah capek, terus saya sudah berprestasi, baru saya ditugaskan untuk urus sampah, bukan sesuatu yang lebih. Nah, ternyata di situ saya disuruh mengelola, menjadi engineer, tim engineering untuk pengelolaan air limbah. Dan di situ tuh 1.200 meter kubik. 1.200 meter kubik per hour itu dibuang oleh perusahaan ini tuh ke laut setelah ditreatment. Karena itu air dari reservoir. Bayangkan 1.200 meter kubik per hour. Terus saya coba melakukan hitung-hitungan matematika sederhana pakai Excel. Di sekitar wilayah operasi perusahaan itu tuh ada 62 kampung yang dihuni oleh kurang lebih 50 suku-suku asli. Yang mereka hidup di daerah rawa-rawa. Itu di Papua operasinya. Mereka hidup di rawa-rawa dan mereka membutuhkan air bersih. Sementara ini ada perusahaan yang juga membuang 1.200 meter kubik per hour air ke laut setelah ditreat. Jadi saya bilang ke bos, bagaimana kalau kita bikin saja fasilitas pengelolaan air reservoir ini supaya menjadi air layak minum oleh masyarakat sekitar. Terus dia bilang, kan berarti kita tambah kapital lagi, tambah modal lagi, ya kita tambah modal $40 juta. Tapi bayangkan manfaat yang kita bisa raih dari kepada masyarakat. Artinya kita mendapat social licensing. Dan perusahaan ini bisa dilihat sebagai perusahaan yang memberikan keberlanjutan gitu. Dan setelah saya melakukan, singkat cerita, saya melakukan pemodelan segala macam sampai $140 juta proyek untuk memastikan air ini bukan hanya dibuang ke laut tapi dimanfaatkan. Jadi seperti itu. Nah, ini ketika saya menjadi karyawan, kadang-kadang kalau kita menjadi karyawan kita pikir, aduh, kita di company kita sudah pikir saja kita kerja saja dapat gaji sudah selesai. Tapi sebenarnya tidak, kita bisa menjadi inovator-inovator untuk melihat bagaimana kita bisa memberikan solusi. Dan ini pengalaman saya secara nyata begitu. Pengalaman saya sampai akhirnya perusahaan mendeploy hal tersebut. Nah, menjadi peran pemerintah adalah untuk perusahaan-perusahaan yang telah membantu hal ini, harusnya ada insentif. Incentivizing ini berkali-kali saya bicara mungkin dengan Kementerian Bappenas, dengan beberapa kementerian, mereka yang mengembangkan teknologi penyediaan sanitasi dan air bersih ini, kita harus kasih insentif. Perusahaan-perusahaan baik ini banyak. Yang berikutnya adalah diperlukan pengkajian terhadap PDAM, baik dari segi tugas, proses kerja maupun tanggung jawab kelembagaan. Jadi PDAM ini bukan hanya sekedar mencari sumber, tetapi
juga memastikan sumbernya itu ada alternatifnya banyak, begitu Ibu Lina. Jadi alternatifnya, jadi inovator-inovator harus muncul dari PDAM, BUMD untuk mencari sumber-sumbernya itu dari mana. Dan sosialisasi intensif ke masyarakat untuk mengambil peran penting. Kita anak-anak muda 86 yang hadir hari ini, kita ciptakan teknologi-teknologi sederhana, kita sosialisasi, kita bikin pendidikan. Jangan menunggu kayak, oh pemerintah bisa bikin apa, kayak gitu kan. Karena sebelum saya gabung di pemerintah, saya baru 1 tahun. Sebelum saya gabung di pemerintah, saya hanyalah seorang anak muda Indonesia random yang mencoba untuk berbakti buat negara ini dengan mencari solusi-solusi sederhana gitu. Dan sekarang saya di pemerintahan, saya merasakan bagaimana tuntutan dari masyarakat, harus begini, mana aksinya, mana itunya, mana bikin apa gitu. Nah, kita masyarakat juga kita harus mendukung dengan membuat aksi-aksi sederhana. Dan seandainya saya punya waktu panjang, saya bisa list ada 128 anak muda Indonesia di seluruh dari Sabang sampai Merauke yang saat ini memiliki aksi nyata untuk mendorong penerapan air bersih dan sanitasi. Mereka bukan hanya menuntut, tapi mereka action. Dan peran kita pemerintah adalah melakukan insentif, memberikan insentif kepada mereka-mereka yang telah melakukan action ini, dan mekanismenya harus ada. Great. Saya pikir itu saja Ibu Lina dari saya. Makasih banyak Bu Billy. Nanti kalau misalnya ada masukan-masukan tertentu, sampaikan saja melalui saya tertulis, nanti saya bisa. Siap. Gitu. Siap. Satu lagi kalau boleh nih, tadi Bu Billy berhasil men-convince bosnya tuh untuk mengalokasikan budget untuk mensuplai air minum di beberapa kampung sekitar perusahaan. Tolong dong convince Bapak Presiden untuk juga bagaimana kita sama-sama mendorong kinerja sektor. Billy sangat-sangat luar biasa mempunyai Billy hari ini di dalam diskusi kita gitu ya, dan kita tentu berharap ini tidak menjadi pertemuan pertama, dan juga tetap berharap Billy selalu menyuarakan gitu ya betapa pentingnya air bagi kita semua. Gitu. Tadi setuju banget Billy katakan jangan hanya menunggu ya, kalau kita bisa berbuat sesuatu kita lakukan sesuatu. Terima kasih banyak Billy. All the best. Ya, makasih banyak Mas Billy. Mudah-mudahan masih bisa ketemu lagi di lain waktu. Mbak Nur Aisyah, sampai ketemu di kantor Bapak, semoga bisa ketemu. Mbak Saida, semangat. Mbak Saida. Terima kasih semua. Oke, next saya mungkin ke Mbak Umami, Mbak Zaida Umami dan juga Aisyah. Apa yang bisa kita lakukan sebagai sanitarian? Aisyah sebagai pemerintah nasional, apa yang bisa dilakukan? Singkat, karena setelah ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan kita yang juga mengikuti diskusi ini. Silakan Mbak Umami, apa yang bisa dilakukan sebagai sanitarian tadi untuk mendorong agar orang paham gitu bahwa akses air itu yang penting adalah layak gitu, paling tidak minimal dasarnya. Syukur-syukur juga sudah bisa akses airnya aman. Apa yang bisa dilakukan Mbak Zaida Umami? Baik, Bu Lina, terima kasih sebelumnya. Kalau misalnya untuk di wilayah kerja saya sendiri, jadi ini saya cukup berterima kasih karena air ini memang segitiganya harus berjalan, dalam artian dari sektor pemerintah, dari sektor swasta maupun dari masyarakat sendiri. Ini terbukti di salah satu RW wilayah kerja saya, di RW 10 tersebut. Jadi di mana kita mulai memang program pendekatannya melalui STBM. STBM itu menjadi gerbang. Awalnya kita mulai dari stop buang air besar sembarangan. Ketika sudah mulai dari stop buang air besar sembarangan itu sudah mulai teredukasi dan tersosialisasi, kita mulai lagi karena kan memang berkesinambungan. Lalu kita mulai ke pilar ketiganya. Di pilar ketiganya ini pun alhamdulillah bahkan untuk Desember kemarin di mana uji petik itu request dari masyarakat. Jadi mereka sendiri yang melakukan keinginan, permohonan kepada kami untuk dilakukan pengecekan di titik sumber mereka. Berarti kan di situ sudah ada kemauan, sudah ada pengetahuan, lalu mau untuk berubah. Dari sumber, dari hasil tersebut, mereka sounding untuk pindah ke perpipaan. Nah, jadi keterkaitan ini menjadi menarik karena kenapa? Kita mulai dari masyarakat. Memang tidak bisa seperti membolak-balikan telapak tangan karena kami pun bersama bersyukur ada teman-teman iWash atau teman-teman kemudian USAID yang memang bantu kami seperti itu melakukan pendampingan sampai akhirnya mereka sendiri yang ingin untuk melakukan perubahan tersebut. Jadi kita mulai
kita mulai dari diri kita sendiri. Kuncinya adalah kita, bahkan yang hebatnya adalah dimulai dari ibu yang ada di rumah. Jadi kader-kader kesehatan yang ada di masyarakat kan banyaknya ibu-ibu. Ibu-ibu powernya besar, corongnya besar kepada anak-anaknya. Nah, terus kemudian kepada masyarakatnya pun iya. Sehingga dari situ akan terbentuk nanti pemahaman, terus kemudian terbentuk dari kita mulai dari titik yang paling dekat dengan kita sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hargai air. Jangan hanya di mulut, tapi benar-benar memang kita lakukan. Kadang-kadang hal-hal kecil. Kita tiap hari sikat gigi. Pada saat sikat gigi, airnya tetap mengalir. Padahal air bersih yang terbuang dengan sia-sia itu bisa digunakan banyak anak-anak yang sedang kehausan di wilayah Indonesia yang lain. Seperti itu. Lalu, rekrut juga anak-anak kecil, seperti kalau kami ada program UKS, namanya program untuk anak-anak sekolah, mereka pun mulai menjadi duta-duta air. Kalau tadi Mas Billy duta nasional, kalau anak-anak ini adalah duta-duta untuk keluarganya sendiri, di mana kalau misalnya dulu disediakan tempat minum, wadah tempat minum, kemudian mereka pasti yang menyuarakan harus minumnya sampai habis. Jangan dibuang sia-sia seperti itu. Jadi memang kita mulai dari hal-hal sederhana, ada sektor-sektor yang memang besar kayak Mbak Aisyah, tentu skalanya nasional. Terus Mas Billy tentu bahkan sampai sudah internasional. Nah, saya yang kerjanya ada di lapangan, kita mulai dari hal kecil, mulai dari ibu yang ada di rumah tangga, anak-anak yang bisa jadi duta air bagi keluarganya, hingga akhirnya dari yang kecil-kecil itu bisa membentuk jadi komunitas yang sadar akan air yang layak dan aman. Seperti itu. Terima kasih Mbak Momi. Dimulai dari hal kecil, dimulai dari sekitar. Tapi saya yakin dimulai dari masyarakat itu luar biasa pengaruhnya. Apalagi kalau bisa lebih ditular-tularkan gitu ya. Kita Mbak Momi memberikan promosi kepada beberapa orang, nanti yang lain juga menularkan. Jadi saya nggak bilang loh itu hal kecil, hal besar Mbak Momi. Luar biasa gitu ya. Mbak Aisyah nih sebagai pemerintah nasional apa nih yang bisa dilakukan Mbak Aisyah untuk kita menuju ke arah yang kita inginkan tadi gitu. Memastikan bahwa akses masyarakat paling tidak layak aja dan mudah-mudahan bisa mulai melangkah ke yang aman. Ya Mbak Lina, pertama-tama pastinya kalau sebagai pemerintah tadi kan kita punya program-program gitu ya yang memang harus dilakukan, direncanakan gitu ya. Kita sebagai Bappenas misalkan di sini pastinya memastikan bahwa semua yang akan dilakukan oleh pemerintah itu baik di pusat maupun daerah sudah menuju hal yang sama atau target yang sama. Ya, itu target yang sama itu adalah sekarang sebetulnya kita targetnya tadi aman itu ya. Jadi harapannya adalah langkah pertama layaknya dulu semua terpenuhi, setelah itu yang sudah dapat akses layak sudah bergerak ke aman gitu ya. Jadi memastikan bahwa tidak hanya dia punya sumber air di rumah gitu, tapi juga memastikan bahwa sumber airnya itu adalah paling bagusnya ultimate-nya adalah pipa. Kemudian pipanya itu nyampe ke dalam rumah, bukan di dalam atau bukan di luar halaman rumah gitu ya, ataupun di depan rumah tetangga gitu ya, karena masih banyak di desa terutama pipanya komunal gitu ya. Dan juga tadi itu seperti Mbak Umami sampaikan harus bersih dari kontaminan, dan itu bisa dibuktikannya hanya ketika kita menguji air dengan baik gitu di lab gitu ya, bukan hanya dengan kasat mata. Nah, selain dari program-program pemerintah itu yang ada tadi utamanya, apalagi sekarang pemerintah pusat, kita di sini adalah advokasi dan edukasi ke semua pihak gitu. Tidak mungkin juga hanya bergantung semua upaya yang ada ini dari sisi pemerintah. Jadi harus mengajak juga kolaborasi dari berbagai pihak gitu. Tadi mungkin Mas Billy sudah sampaikan inovasi, investasi gitu yang dibutuhkan untuk skala tadi disebut komunitas tertentu gitu ya, itu aja 140 juta gitu kan. Bayangkan kalau untuk seluruh Indonesia gitu, apalagi tadi disebutkan Bu Fiji yang punya akses pipa di Indonesia itu baru 20%. Yang di dalam rumah itu sebetulnya baru 10%. Bayangin 90% itu duitnya dari mana kalau misalkan dari pemerintah sendiri
tidak mungkin pasti akan tertutupi gitu ya. Satu, kita butuh pemerintah untuk lebih memprioritaskan sektor ini supaya juga mungkin mendapatkan anggaran yang lebih baik gitu ya, seperti pendidikan dan kesehatan. Yang kedua juga mengajak para pihak lain tentunya gitu untuk juga sadar, sama-sama mengadvokasi, sama-sama mengedukasi, dan juga sama-sama melakukan sesuatu, investasi, inovasi, dan lain sebagainya. Ketiga adalah pastinya tadi yang Mbak Umami selalu tekankan, harus mulai dari diri sendiri. Nah, ini salah satu hal lain yang sebetulnya bisa dibantu oleh para pihak, itu siapapun gitu ya, supaya pemerintah itu lebih cepat, lebih aware, itu harus ada juga bantu yang menyuarakan gitu. Karena saat ini kan kita sudah hidup di desentralisasi ya Mbak Lina ya. Jadi memang banyak hal itu sudah dikomandoi oleh pemerintah daerah setempat gitu. Nah, sekarang kan pemerintah daerah tuh banyak sekali gitu ya. Nah, kalau masyarakatnya tidak menyuarakan gitu ya, misalkan tidak minta akses pipa ke rumahnya atau tidak rajin komplain, Pak, ini di depan saya, di rumah saya sumurnya kering misalkan, atau misalkan tadi tangki septiknya tidak baik gitu. Itu mungkin pemerintahnya tidak akan aware, sehingga harapannya adalah juga dengan forum ini misalkan salah satunya semua orang mulai menyuarakan pentingnya air gitu, sehingga pemerintah siapapun sadar gitu yang punya pemangku kepentingan sadar, syukur-syukur kalau tadi gitu tadi Pak Billy yang kilik-kilik Pak Jokowi, harapannya kita juga semua nanti kalau menyuarakan bisa ditangkap gitu oleh Pak Jokowi gitu. Kalau Pak Jokowi sudah kasih direktif kan langsung nasional jalan. Nah, jadi itu mungkin Mbak Lina. Jadi dari sisi program kita sendiri, lalu mungkin mengajak para pihak, tentu saja tidak mungkin ini diselesaikan oleh pemerintah karena ini adalah tugas kita bersama. Yang ketiga tadi bahwa butuh adanya kesadaran dan kebutuhan dari masyarakat sehingga pemerintah tahu, oh ya ini memang masyarakat butuh, sehingga kita harus layani dengan baik. Seperti itu Mbak Lina. Baik, Mbak Aisyah. Kolaborasi serta peran serta semua penting ternyata ya. Aduh, kalau walaupun tadi Billy juga sudah mengatakan dulu saya waktu belum menjadi perintah juga selalu bertanya, aduh pemerintah mana aja, sudah saya di pemerintah saya baru sadar juga gitu katanya. Sudah yuk kita sekarang kalau kita bisa berbuat sendiri kita lakukan apa yang bisa kita perbuat gitu. Jadi kolaborasi dan peran serta semua tentu menjadi penting gitu. Plus gitu ya, bantuan untuk menyuarakan juga penting gitu ya, teman-teman media gitu. Saya ini lagi nih, saya colek lagi teman media, teman-teman blogger dan vlogger, yuk bantu menyuarakan. Teman-teman tim Monef juga yang sudah rajin menyuarakan dan ikut mempromosikan, jangan lupa terus semangat ya untuk menyuarakan dan mempromosikan. Semangat terus teman-teman tim Monef, teman-teman puskesmas ada puskesmas dari berbagai kantor nih gitu. Ini tim Monef Bogor, semangat terus ya, terus menyuarakan pentingnya akses air minum yang layak dan aman supaya kita semua sehat. Oke, sebelum kita ke sesi tanya jawab, mohon maaf Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan, tentu tidak semua pertanyaan kita bisa berikan karena keterbatasan waktu. Ini kita akan menyajikan video reaksi dari beberapa teman yang sudah mengirimkan videonya ke sosial media kami yang bercerita mengenai apa arti air untukmu. Tapi ini videonya bukan video yang sudah dibuat, tapi lebih ke reaksi terhadap beberapa pertanyaan. Silakan. Kebutuhan kita sehari-hari, tanpa air kita tidak bisa berbuat apa-apa seperti mencuci, mandi, masak air, minum. Untuk minum. Bagi saya dan keluarga sangat penting karena air itu sumber dikelola orang banyak, dibutuhkan orang banyak, dimanfaatkan orang banyak. Jadi jangan sampai air yang di bumi ini habis atau tercemar atau ya tidak terawat. Sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Digunain untuk minum, mandi. Ya, minum, buat cuci mulut, buat istilahnya yang saya pegang saat ini buat kebutuhan saya sendiri buat minum. Paling untuk diminum. Dimasak karena belum tentu terjamin.
air botol. Kan karena takut Bu, takut kan belum tentu air yang di botol itu air terjamin, maksudnya air aman. Karena kita bernapas dengan udara. Tanpa udara, ngek. Pilih air. Nggak bisa apa-apa, Bu. Iya. Dua-duanya penting, Bu. Galon. Itu PDAM. Saya rasa belinya pakai uang sedikit, tetapi banyak manfaatnya. Apaan? Terus kualitasnya sama, tidak pakai galon. Kayak air pemipaan buat kehidupan sehari-hari dan saya masak buat minum, ada tetapinya. Kalau air galon, memang saya kemarin juga mempelajari. Kalau kita air galon kan membutuhkan uang banyak untuk membeli, untuk air masak Bu saya. Terus direbus lah Bu, perpipaan lah, lebih terjamin. Terus jamin sehat, aman. Nah, setelah matang, dimatiin kompornya 3-5 menit baru dimatikan. Alhamdulillah kan kota Surakarta. 5 tahunan dah kayaknya. Soalnya semenjak saya pindah sih 5 tahun lah. Mungkin tertarik sih, tapi tergantung ayah. Ekonomis. Manfaatnya lebih mudah Bu, lebih mudah. Kita cuma buka keran, kualitas, kuantitas, kontinuitas, keterjangkauan. Dari awal sudah ada tersambung pipa PDAM karena di daerah kami jika mengebur air dengan kedalaman di atas 15 sampai 20 meter air, karena sekitar kami juga dulu pernah mencoba tidak keluar air dengan kedalaman tersebut. Maka dari itu masyarakat di sini menyambung dengan PDAM karena jalur PDAM juga ada dari dulu sudah tersambung dengan pipa PDAM. Baik, ini salah satu artisnya ada di sini loh, Mbak Lulu Suci. Coba Mbak Lulu Suci, dadah, ya. Semangat terus ya, buat terus menyuarakan air layak dan air perpipaan yang aman. Tepuk tangan buat tim Monep, semangat terus. Baik, kita sekarang akan masuk ke sesi pertanyaan gitu ya untuk teman-teman pembicara kita gitu. Saya akan mulai dulu dari Aisyah. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu yang pertanyaannya tidak bisa dibacakan karena waktu juga. Ada pertanyaan dari Pak Tamimi ini dari Mongabe Indonesia terkait dengan penggunaan sumur bor yang memang di beberapa tempat lumayan eksesif ya, sehingga membuat sumber-sumber air sekitarnya menjadi kering. Nah, bertanya nih kepada Mbak Aisyah, bagaimana sih pengawasan atau kebijakan terhadap masalah seperti itu gitu ya, baik dari hulu sampai ke hilir dari apa yang tadi diceritakan, dan Pak Tamimi ini menceritakan kasus di Sumeneb di Madura, sebetulnya itu juga terjadi di Jakarta ya, perpipaan sumur bor yang eksesif, nanti ada tiba-tiba beberapa kawasan sumurnya mengering, yang nanti semakin dalam dan semakin besar gitu ya kapasitas pompanya. Gimana nih yang ditanyakan kebijakannya katanya? Ya, makasih atas pertanyaannya Pak Mugabai. Jadi kalau untuk pengawasan itu adalah sebenarnya kalau sumur bor itu adanya di kewenangan Pemda, Pak. Jadi Pemda yang memang harus mengawasi sebetulnya gitu. Di lokasi-lokasi mana harusnya dibangun sumur bor dan juga bagaimana akhirnya kelangsungannya gitu ya, baik dari sisi pengoperasiannya, pemeliharaannya, juga dampak terhadap lingkungannya. Karena memang sumur bor itu kalau tidak dibor di lokasi yang tepat, ya tadi seperti Bapak sampaikan, akan menyebabkan kekeringan gitu ya ke daerah sekitarnya. Dan lebih parahnya lagi, kalau
bukan lokasi yang bisa diisi atau diumbuh kembali air tanah itu, itulah yang membuat kita suka mendengar isu land subsidence gitu ya Mbak Lina ya. Jadi memang sumur bor itu harus sangat hati-hati, dan pengawasannya itu adalah saat ini sesuai dengan regulasi ada di Pemda setempat, Pak gitu. Baik, makasih Aisyah gitu ya. Jadi itu Pemda gitu ya. Nah, pertanyaan berikut adalah ada pertanyaan sejauh mana nih kesiapan pemerintah daerah katanya dan pemerintah pusat dalam mewujudkan air perpipaan yang sudah siap minum. Ini pertanyaannya dari siapa? Kalau boleh tahu atau tidak ada namanya, tapi saya bacakan dari sejauh mana kesiapan pemerintah pusat. Karena tadi Mbak Aisyah mengatakan karena kita sudah ikut berkomitmen mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, mari sama-sama melangkah ke air minum, bermigrasi ke air minum perpipaan yang lebih aman gitu. Sejauh mana kesiapannya? Saat ini kalau di pusat semua program sudah kita targetkan gitu ya, dan kita siapkan untuk mencapai air minum aman perpipaan tersebut Pak gitu. Jadi kita sudah advokasikan dan kita targetkan minimal pipa. Kedua, hal-hal yang tadinya belum terlalu prioritas dilakukan atau banyak dilakukan itu sekarang harus dilakukan. Utamanya itu apa? Yaitu yang tadi mungkin Mbak Umami sudah sampaikan. Jadi bahwa harus ada sosialisasi rutin atau edukasi rutin sekarang ke masyarakat seperti yang diceritakan tadi Mbak Umami ya. Datang ke rumah tangga, melihat kondisi air minum di rumah tangganya seperti apa, apakah perlu ada perbaikan, baik dari sisi misalkan kerannya lumutan nggak kalau misalkan itu, terus disimpan, kalau disimpan di ember, apakah embernya rajin dicuci gitu. Lalu kemudian ketika dimasak, apakah dimasak dengan tepat seperti tadi disampaikan di video ya, apakah 3-5 menit baru dimatikan, lalu gelasnya juga dicuci nggak atau bagaimana. Nah itu hal-hal itu sebetulnya sangat remeh-temeh mungkin bagi sebanyak kita, aduh ya ampun ngapain sih gitu diurusin hal-hal seperti itu, tapi ternyata kuncinya salah satunya di situ gitu. Ternyata banyak sekali air yang mengalami rekontaminasi sehingga kita tidak sadar air yang kita minum setiap hari itu tadi banyak masih mengandung total coli atau E. coli gitu, yang sebetulnya sumber dari bakteri itu adalah dari tinja manusia gitu ya. Jadi salah satu yang kita segalakan adalah tadi, dan juga adalah pengujian rutin air gitu. Jadi kita mengharuskan sekarang semua pihak yang berwenang gitu ya, Pemda, sanitarian, dibantu sanitarian harus rutin melakukan uji kualitas air supaya kita tahu tingkat keamanan dari air itu seperti apa. Dan lainnya itu adalah tadi minimal pipa. Kalau sekarang sudah punya air minum layak, kalau misalkan masih bisa move ke pipa atau misalkan pindah ke pipa, kita pindah ke pipa, atau kalau tidak kita sediakan dulu sumber air minum layaknya. Mungkin seperti itu Mbak Lina. Makasih. Kita pindah ke Mbak Umami. Mbak Umami, ada rekan sejawat dari Puskesmas Karanggeneng, Lamongan, ingin bertanya, minta tips nih sebetulnya Mbak Umami, katanya kami sudah menerapkan pilar 3 STBM yang tadi untuk mengamankan air minum dan makanan di rumah tangga ya. Namun masih kurang gitu ya. Bagaimana sih caranya untuk, jadi masyarakat masih belum bagaimana mengubah perilaku masyarakat agar tadi gitu ya bisa menerapkan pilar 3 tersebut gitu. Minta tips nih Mbak Umami. Baik, terima kasih Bu Lina atas pertanyaannya. Salam kenal rekan sejawat. Bagaimana keadaan sanitasi di sana? Kalau misalnya minta tips, sebenarnya memang mengubah perilaku itu, apalagi perilaku masyarakat yang multi kompleks, dengan pola pikir yang berbeda, dengan pola pendidikan yang berbeda dan kebiasaan yang berbeda, satu tipsnya banyak sabar. Karena seperti yang kita tahu, ketika kita mengubah perilaku sama seperti kita mengulang lagi kebiasaan yang lalu, seperti itu. Dari kitanya sendiri yang banyak sabar. Yang kedua adalah jangan bergerak sendiri. Jangan bergerak, kalau hanya sanitarian yang bergerak sendiri, maka jatuhnya memang gaungnya sedikit. Ajak lintas sektor, ajak ibu lurahnya, ajak bapak kadesnya, ataupun ajak pemangku kebijakan yang memang punya gaung yang cukup besar.
bersyukurnya saya adalah lurah sebelum saya adalah magister kesehatan masyarakat. Jadi walaupun dia lurah, tapi dia aware terhadap kesehatan, terutama kesehatan masyarakat, terutama sih di lingkungannya. Itu bersyukurnya saya karena jadi dia sendiri pun langsung memantau, terus kemudian karena ada paksaan dari atas, akhirnya RT RW pun mengikuti secara bertahap memang. Sampai akhirnya bisa titik sekarang, sampai akhirnya masyarakat mau untuk mengubah sendiri keperpitaan, itu kami butuh dari 2017 sampai tahun ini. Berarti sudah hampir 4 tahun. Sudah hampir 4 tahun sampai akhirnya kesadaran itu dibangun. Tips pertamanya adalah banyak sabar, yang kedua jangan sendirian. Karena perubahan yang dilakukan sendirian seperti lidi yang mudah dipatahkan. Kalau misalnya kita bareng-bareng, bersyukurnya saya lagi adalah ketika pemerintah mulai bergerak, swasta ikut. Itu saya sangat bersyukur karena tangan saya hanya 2, sedangkan masyarakat yang diubah ada ribuan. Swasta yang memang punya concern terhadap air dan sanitasi, itu tidak segan-segan untuk ngopi bareng, untuk ikut rembuk warga bareng, untuk yang memang ikut dalam sosialisasi mereka, untuk ikut dalam kehidupan mereka sehari-hari seperti itu. Lalu yang setelahnya adalah yang terakhir, banyak promosi yang bisa berwarna gitu. Jadi enggak yang cuma monoton hanya omongan saja, karena kalau omongan sekali biasanya lupa. Bisa bikin flyer, bisa bikin poster, bisa bikin tak harus mahal, tak harus sesuatu yang besar. Ajak anak SD, anak SMP yang memang mereka bisa menggambar dengan bagus, terus kemudian menjadi akhirnya duta-duta bagi keluarganya masing-masing, seperti itu. Semangat teman-teman sanitarian. Terima kasih Mbak Umami. Tadi nasihatnya juga sangat kena buat saya. Banyak sabar, itu saya resapi betul. Aduh, betul memang harus banyak sabar. Baik, mungkin pertanyaan berikut ini pertanyaannya ditujukan sebetulnya ke Mbak Aisyah, tapi saya kira ini bisa dijawab oleh baik Mbak Aisyah maupun Mbak Umami ini. Ini dari Mbak Titin dari Puskesmas juga, dari Puskesmas Mangkosyo. Dia bertanya, Bu Aisyah, selama ini saya masih memakai syarat 3B nih untuk kualitas air, syarat air bersih, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Apakah berarti sekarang kriterianya harus ditambah ya Bu untuk aman gitu? Terus kemudian pertanyaan tambahannya, kalau air galon itu isi ulang itu apakah sudah masuk kriteria aman atau belum gitu? Jadi mohon kayaknya yang tadi Mbak Umami juga mungkin bisa share apakah Mbak Umami masih menggunakan 3B Dati atau sebetulnya kebutuhannya sudah lebih dari itu. Monggo silakan. Mungkin dari Mbak Aisyah dulu. Iya, terima kasih Bu Titi. Salam kenal juga. Ya, jadi apakah kriterianya ditambah? Nah, itu sebetulnya adalah kriteria parameter air dari dulu sebetulnya yang sesuai Permenkes ya Ibu. Nah, dulu adanya 3B itu adalah karena kita belum menggalakkan perlunya uji kualitas rutin gitu. Misalkan kalau tidak berbau gitu ya. Sebetulnya kan air yang aman itu kalau ada bau klorinnya. Kalau kita cuma bilang air tidak berbau, malah kita mendorong masyarakat untuk meminum sesuatu yang tidak aman. Karena apalagi dengan COVID gini ya, adanya sisa klorin yang tepat di air itu justru malah menyatakan bahwa air itu aman, sehingga kita justru malah harus mengubah kesadaran masyarakat gitu ya, atau persepsi masyarakat kalau air bau klorin itu nggak enak atau buruk, sebetulnya malah justru aman. Jadi salah satu kenapa 3B itu tidak dipakai lagi gitu ya, karena memang ada mispersepsi di sana. Lalu yang kedua, misalkan contohnya tidak berasa. E. coli sama total coli tidak berasa Bapak Ibu. Mau di dalam air itu ada sampai puluhan ribu, betul ya Mbak Umami, nanti saya dikoreksi kalau salah, atau sampai jutaan, itu pasti nggak ada rasanya. Gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Makanya harus melakukan uji kualitas dengan baik. Kalau tidak ada lab gitu ya, kita juga menyadari pemerintah salah satu yang masih kurang dan harus ditambah atau dipercepat itu adalah ketersediaan lab-lab di daerah atau
alat-alat uji lainnya gitu ya yang memang bisa sesuai dengan standar lab gitu. Nah, itu adalah ya tadi gitu. Jadi kita harus uji rutin gitu supaya tahu gitu apakah memang ada pencemaran dari tangki septik di sekitar kita atau lain sebagainya gitu. Jadi pertama itu. Lalu yang kedua pertanyaan air galon gitu. Nah, air galon ini memang biasanya harus kita lihat dari sumbernya dulu apakah air kemasan bermerek gitu ya yang kita tahu lah ya merek-merek besar, merek-merek nasional gitu. Kita sudah tidak harus sebut mereknya di sini gitu ya. Kalau itu biasanya memang dikeluarkan oleh ada izin Kementerian Perindustriannya gitu ya. Memang benar-benar ujinya sudah sangat baik gitu ya sehingga aman untuk dikonsumsi. Tapi sayangnya saat ini yang banyak itu air galon itu adalah dari air isi ulang yang kios-kios itu loh Bapak Ibu sekalian. Yang kita nggak tahu sebetulnya itu lampu biru-birunya itu lampu beneran untuk matiin mikroba apa lampu sinar biru biasa gitu yang pajangan dipasang terus orang percaya oh itu ada biru-birunya gitu. Terus udah gitu yang lebih parah apakah galonnya dicuci rutin gitu. Nah, itu yang sebetulnya menjadi tugas daripada memang di sini misalkan salah satunya adalah puskesmas dan sanitarian gitu ya bersama lintas sektor tadi Mbak Umami sudah sampaikan nggak mungkin lah kita sendirian itu sudah tidak mungkin jadi harus bersama-sama. Jadi memang kita lihat dulu air galonnya itu sumbernya dari mana. Nah, kalau bukan bermerek itu yang memang saat ini belum ada pengawasan yang cukup baik gitu, Bapak Ibu, sehingga mengkhawatirkan jika memang kita harus konsumsi secara rutin. Kalau misalkan pun kita tidak punya akses lain gitu, kita juga tidak mungkin menutup mata ya, orang di rumah saya nggak ada air perpipaan Bu, air sumur saya juga jelek, maka kan harus pakai air yang layak untuk diminum ya, namanya untuk masuk tubuh. Nah, mungkin kita mulai bisa sedikit sekarang bertanya, oh iya air saya ini ketika saya beli di kios ataupun diantar oleh tukang ke rumah gitu ya, bisa tanya apakah memang ada uji kualitas rutinnya dari Pemda setempat sehingga kita yakin bahwa memang air itu sudah cukup aman untuk dikonsumsi. Mungkin dari saya seperti itu Mbak Lina. Baik, Mbak Umami mungkin bisa menambahkan apakah 3B cukup atau sekarang memang tidak cukup hanya menggunakan 3B? Baik, terima kasih Bu Lina. Izin menjawab, jadi kalau misalnya untuk 3B itu sebenarnya persyaratan paling sederhana yang kita sosialisasikan kepada masyarakat. Tapi itu pun betul kata Bu Aisyah sebelumnya sudah lampau, sudah dulu sekali. Nah kalau sekarang itu Kementerian Kesehatan sedang melakukan pengembangan terhadap sistem PKAM. Nah, PKAM itu memang dia punya inspeksi kesehatan lingkungannya. IKL yang ada itu terdiri dari kualitas si fisik air, betul memang ada keruh, berbau, berasa, berwarna. Lalu ada penilaian resiko yang dilihat oleh petugasnya, yaitu apakah mulai seperti ada sumber pencemaran kurang dari 10 meter, terus kemudian ini jadi ada beberapa jenis seperti sumur bor dengan pompa, kemudian tangki air, kemudian penampungan air hujan berdasarkan karena Kementerian Kesehatan yang memiliki pasti cakupannya adalah nasional, tapi kalau untuk Jakarta sendiri kami lebih banyak sumber untuk Jakarta Selatan khususnya wilayah kerja saya di Tebet adalah sumber bor dengan pompa dan air perpipaan. Untuk sumber bor dengan pompa itu ada 7 indikator. Yang pertama, apakah ada sumber pencemaran kurang dari 10 meter, kemudian sumur bornya tidak tertutup, tidak diplester, kedap air, seperti itu. Kemudian ada bak penampungan yang tidak tertutup atau tidak, adanya kebocoran pada pipa atau tidak. Bagaimana kita tahunya? Biasanya kita coba cek dari pengeluaran keran, seperti itu. Kemudian adakah bak penampungan dikuras 3 bulan sekali. Kadang-kadang toren itu kan sampai berlumut, sampai benar tadi kata Ibu Aisyah, kerannya ada lumutnya atau enggak. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti itu yang suka terlupa. Kemudian tidak ada pemberian disinfektan air secara berkala, itu iya atau tidak. Kemudian nanti akan dipresentasikan. Jadi ada resiko amat tinggi, sedang, dan rendah. Jadi kesimpulannya adalah tidak hanya 3B, tapi ada indikator lain yang seperti itu. Lalu izin sebenarnya titip kami dari
izin ke Bu Aisyah sebagai yang di pusat. Kalau untuk pelaksanaan di bawah, kami suka agak sedikit bingung karena sebelum tahun 2020-2021 ini, betul kata Bu Aisyah tadi, arah kebijakannya adalah kami melakukan uji petiknya di depo air minum. Betul sekali, izin titipannya paling untuk memperketat perizinan dari si depo air minum itu sendiri. Karena kenapa? Contoh kalau misalnya untuk membuka restoran, kita perlu izin untuk membuka restoran, sedangkan untuk depo air minum, kita bebas. Bahkan yang di gang-gang sekalipun, yang di tempat saya misalnya yang kumuh padat, kumuh miskin seperti itu, ataupun dia bisa membuka asal punya dana, asal punya lahan, dan asal punya pemasaran. Ketika masyarakat tidak teredukasi, harus ada ujinya itu baik apa enggak. Yang penting saya bisa minum, intinya seperti itu. Kadang-kadang tuh masyarakat seperti itu. Ketika memang sudah ada izin yang baku, sudah ada pengawasan, karena memang jatuhnya kami di wilayah puskesmas sendiri dan sanitarian tidak bertugas sebagai penindakan, tetapi sebagai pembinaan. Ketika ada pelanggaran pun, paling yang bisa kita lakukan adalah edukasi. Edukasi jika dilaksanakan akan menjadi baik, tapi jika hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tidak akan berefek banyak. Kalau pemerintah membuat satu regulasi terkait pada perizinan yang memang langsung ke bawah, harus wajib punya izin dengan ketentuan melakukan persyaratan pengujian minimal 6 bulan sekali, pasti akan dilakukan karena itu memang ada mekanismenya seperti itu. Kalau misalnya tidak ada, akhirnya seperti sekarang. Betul kata Bu Aisyah, banyak sekali depo air minum yang menjual airnya tanpa ada pengujian. Katanya dari air gunung. Tapi kita nggak tahu sumber air gunungnya gunung apa. Jangan-jangan gunung Sahari. Jadi memang perlu ada pengawasan yang lebih ketat seperti itu. Mudah-mudahan pemerintah lebih mendengar. Baik, mudah-mudahan Mbak Aisyah bisa menyampaikan ya kepada yang berwenang. Pertanyaan terakhir nih, dan menurut saya menarik ini dari rekan di majalah Perpamsi nih, Bu Aisyah. Sekarang kan tadi dengan mandatnya tujuan pembangunan berkelanjutan sudah akan menuju ke air aman, tapi air layak saja sebetulnya kita masih punya PR nih. Pertanyaannya, pemerintah mau sebetulnya memprioritaskannya kemana nih, antara yang tadi air aman, yaitu memastikan kualitasnya, atau mengejar cakupan? Iya, Mbak Lina, itu sebetulnya pertanyaan susah-susah gampang untuk dijawab. Kenapa antara kualitas dan kuantitas itu sebetulnya dua hal yang nggak bisa dipisahkan gitu ya. Kalau dari sisi kuantitas, kita memang punya kebutuhan minimal untuk hidup ya. Kalau dari standarnya WHO itu 60 gitu ya. Itu untuk minum, makan itu biasanya 10 kalau tidak salah ya. Lalu untuk mandi minimal sehari sekali gitu ya. Lalu juga untuk bebersih lainnya seperti mencuci beras, pakaian, dan yang tak lupa kalau di Indonesia minimal itu biasanya termasuk kebutuhan untuk wudhu gitu ya. Nah itu adalah kuantitas yang memang harus dipenuhi. Tapi satu lagi, kita sudah melihat dengan sekarang adanya isu stunting gitu ya di mana-mana, bahwa anak-anak kita yang dikorbankan gitu, sehingga kualitas ini pun harus dijaga. Jadi apakah harus memilih salah satu? Tidak. Makanya di program-program kita sekarang tadi bisa disebutkan oleh Bu Virgi, oleh Pak Met, oleh para pembicara lainnya, kita ada yang namanya sekarang rencana pengamanan air minum gitu, sehingga kita bisa melihat resiko-resiko mana sih yang harus diperbaiki dalam rantai pasok atau rantai suplai air minum gitu ya. Dari misalkan apakah air bakunya kurang, ataukah pipanya rusak, atau dan lain sebagainya. Dan tadi Mbak Umami juga sudah sebutkan ada yang namanya PKAM gitu ya, pengawasan kualitas air minum. Nah, jadi ini dua sisi yang memang harus terus tidak bisa terpisahkan. Jadi memang tidak bisa dipilih. Jadi, dan kenapa juga tidak bisa dipilih, karena 2030 kita sudah berkomitmen target itu harus dicapai gitu ya. Terlepas bagaimana kondisi existing kita saat ini, yang mungkin harusnya kita semangat dan kita upayakan adalah cara untuk menuju ke sana. Tidak juga kemudian hanya meratapi kondisi existing. Tapi kan itu sesuatu yang tidak
mudah atau mungkin hanya mimpi, saya rasa 270 juta orang pasti bisa. Orang Elon Musk aja sudah bisa menemukan cara ke mana udah macam-macam gitu ya. Pasti di Indonesia adalah banyak kita yang bisa inovasi melakukan sesuatu seperti apa supaya dua hal ini bisa langsung kita tuntaskan tanpa harus mengorbankan salah satunya, dari menaikkan cakupan perpipaan dan juga menjamin bahwa air pipa yang yang dialirkan oleh PDAM itu memang memenuhi kualitas gitu. Dan salah satu yang perlu digalakan yang suka kita lupa adalah suara masyarakat. Kalau masyarakatnya minta, tidak mungkin tidak bisa. Tadi Mbak Umami sudah bilang ya, ini harus kerja lintas sektor dan lintas semuanya, termasuk masyarakat itu sendiri. Mungkin begitu dari saya, Mbak Lina. Terima kasih Aisyah. Jadi dua-duanya menjadi prioritas ya, gitu. Jadi tidak bisa memilih salah satu gitu ya. Karena memang sebaiknya perluasan cakupan juga disertai dengan memastikan bahwa kualitasnya memenuhi standar gitu. Saya kira setuju sekali. Masih lumayan ada banyak pertanyaan, tapi waktu juga yang menghalangi kita karena ini hari Jumat ya, Bapak Ibu, teman-teman, barangkali juga mungkin ada teman-teman di waktu yang berbeda yang ikut diskusi kita gitu ya, sehingga sudah sudah mungkin akan memasuki waktu ibadah. Oleh karena itu, sesi diskusi sepertinya harus kita akhiri. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang sudah bertanya tapi tidak sempat dibacakan. Hari ini kita berdiskusi tentang suatu hal yang sangat penting dan tidak mungkin lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Tetapi tadi kita juga mendengar sendiri dan mungkin Bapak Ibu tadi di dalam hati juga melihat akses di rumahnya sendiri atau di sekitarnya, realitas mengatakan lain gitu. Suatu hal yang penting, tetapi tidak selalu semua masyarakat mempunyai akses yang paling tidak minimal layak, kata Mbak Aisyah, dan diharapkan ke depan sudah mulai aman gitu. Dan Mbak Umami maupun Aisyah juga tadi mengatakan jangan kerja sendiri, nggak bisa kita kerja sendiri, kolaborasi, kita perlu kerja bareng-bareng, kita perlu sama-sama gitu, perlu bantuan gitu ya untuk melakukan upaya dari mulai upaya penyadaran, perubahan perilaku tadi gitu ya. Kemudian mendorong pemerintah daerah gitu ya, kita semua rasanya bisa ikut membantu mendorong pemerintah daerah dan juga melakukan sesuatu seperti yang Billy katakan gitu ya, jangan selalu menunggu, kalau ada yang bisa kita lakukan gitu ya. Oleh karena itu dalam rangka Hari Air Sedunia yang akan jatuh di hari Senin di tanggal 22 Maret, kita mengajak semua yang ikut diskusi hari ini. Baik itu Bapak Ibu tim Monef, Bapak Ibu dari Puskesmas, Bapak Ibu dari kalau ada dari pemerintah daerah, teman-teman media, teman-teman blogger. Mari kita menjadi bagian dari perubahan, dari mulai menyuarakan betapa pentingnya air minum paling tidak minimal layak dan berharap ke depan aman bagi masyarakat Indonesia gitu. Jadi jangan lupa gaungkan hashtagnya nanti di tanggal 22 ya, di tanggal air bagi saya, hashtagnya, hashtag bisa air bagi saya, arti air, hashtag arti air, kemudian hashtag Hari Air Sedunia 2021, atau hashtag water to me, termasuk dengan pesan-pesannya. Jangan lupa pesan-pesannya gitu ya. Pesannya baik untuk edukasi ke masyarakat maupun untuk mendorong para pengambil kebijakan terkait untuk mulai melakukan aksi agar semua masyarakat bisa paling tidak mendapatkan akses yang layak gitu ya, dan kemudian bertahap menuju ke yang aman. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, applause untuk 3 pembicara kita yang luar biasa hari ini. Sayang Billy sudah tidak bersama kita. Aisyah dan Mbak Umami, terima kasih banyak atas sharing luar biasanya hari ini. Saya kembalikan ke MC Mbak Rahma yang mungkin akan ada sesi berikut group picture barangkali ya Mbak Rahma, silakan. Iya, betul. Ya, terima kasih Mbak Lina dan para pembicara, Mbak Aisyah dan Mbak Umami. Jadi tadi juga kita sudah dengar dari Kak Billy yang memang sudah tadi meninggalkan kita terdahulu ya buat ada acara lagi gitu. Nah, saat ini kita mau foto bersama nih. Gimana teman-teman kalau ingin mengaktifkan kamera sebentar, kita mau foto bersama dulu. Oke. Terima kasih atas kesediaannya mengaktifkan fotonya. Boleh minta bantuan Mbak Lia untuk meng-capture screen? Terima kasih teman-teman semua. Masih ditunggu nih sama teman-teman yang lain yang belum mengaktifkan kamera.
Nah, ini dia Bu Titin. Nah, kita take foto ya, teman-teman semua. Tahan ya. Ayo pose terbaiknya. 1, 2, 3. Aku foto yang selanjutnya ya. 1, 2, 3. Lagi ini ada slide-nya juga. Banyak banget mengikuti pesertanya sampai 80 tadi. 88 yang mengikuti peserta kita hari ini. Oke, semuanya terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi. Jadi hari ini untuk show terakhir yang IWAS Plus adakan. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di acara selanjutnya. Terima kasih teman-teman dari media, juga teman-teman blogger di sini yang sudah hadir, dan juga teman-teman dari komunitas, juga tim ONEF. Terima kasih semuanya. Salam dan selalu sehat. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Salam sehat, Bapak Ibu. Terima kasih semuanya.